Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 506. Scene masih diawali di aula pertemuan Tianchang. Di sana Zhu Zheng masih menjelaskan tujuan pertemuan dan keuntungan bergabung dengan federasi. Selain itu, perselisihan internal di wilayah ini sangat dilarang. Dalam 6 bulan terakhir, jumlah kematian manusia akibat perselisihan internal sudah meningkat secara dramatis, jadi perselisihan internal harus segera diakhiri. Jika ada yang berani menyerang distrik lain, aku akan mengirim seseorang untuk menghakiminya, kata Zhu Zheng menjelaskan di atas panggung atau podium. KR yang mendengar kalau manfaat bergabung ke federasi membuat mereka dilindungi oleh wilayah Jiangnan sangat senang, karena jika itu benar mereka akan aman dari konflik wilayah. Dengarkan saja ini dan jangan dianggap serius, kata Zhang Yi menegur KR agar tidak terlalu mudah percaya dan terlena dengan bujukan Zhu Zheng. Namun di saat bersamaan Zhang Yi berpikir keserakahan manusia tidak ada habisnya. Dan akan selalu ada orang yang menginginkan kekuatan yang lebih kuat dan persediaan yang lebih banyak lalu menyerang orang lain. Pikir Zhang Yi yang sudah pernah mati karena keserakahan seseorang di kehidupan sebelumnya. Tapi, apa yang harus kita lakukan jika kekuatan lemah menguasai sumber daya yang berlimpah? Kata seseorang menyela penjelasan Zhu Zheng yang sebenarnya perkataan yang dia lontarkan adalah tentang kota Tianhai yang sudah dianggap lemah, tapi punya sumber daya yang berlimpah. Keluarnya perkataan itu membuat Zhang Yi kaget. Kami akan mengordinasikan redistribusi sumber daya, dan sumber daya di daerahmu masing-masing cukup untuk kelangsungan hidupmu bukan? Kata Zhu Zheng sekaligus menanyakan pertanyaan yang bermaksud untuk memperingati agar mereka tidak serakah. Wilayah kita memang cukup bagus untuk bertahan hidup, tapi belum cukup bagus untuk berperang bukan? Orang-orang di wilayah Jiangnan terlalu mendominasi dan mencoba mengendalikan segalanya. Benar, bukankah ini agak tidak masuk akal? Kata beberapa orang yang mencoba membenarkan pendapat mereka masing-masing. Ngomong-ngomong admin lupa nama cewek ini, yang umurnya mungkin gak bakal panjang, jadi mari kita panggil Diana untuk saat ini. Oke lanjut. Aku punya cukup persediaan untuk bertahan hidup, tapi bagaimana dengan persediaan strategis? Ini adalah akhir dunia, dan mereka mau membuatku tidak untuk bisa mengklaim tahta? Pikir Ena, setelah mengatakan perkataan yang membuat Zhang Yi terkejut sebelumnya. Menurut kayaknya dia deh yang ngomong tadi soalnya dia senyum sebelumnya, bagaimana menurut kalian? Oke kembali ke topik. Apakah maksudmu kami akan berada di bawah kekuasaan wilayah Jiangnan saat kami bergabung? Jika kami harus mematuhi pengaturan MU dalam segala hal yang kami lakukan, bukankah kami tidak ada bedanya dengan boneka? Kata seseorang yang di badannya dipenuhi perban, seperti mumi yang mengatakan itu sambil berdiri, seakan tidak mau jadi bawahan wilayah Jiangnan. Itu dia. Benar sekali. Mengapa kita harus mendengarkan pengaturan kalian? Hah, kalau begitu aku tidak akan bergabung. Kata orang-orang yang lain yang terpancing perkataan orang yang seperti mumi sebelumnya. Wus wus wus. Benang berwarna merang seperti darah terbentang dan serat, tiba-tiba kepala orang seperti mumi itu lepas dari badannya. Semua orang kaget melihat itu. Rupanya orang yang seperti mumi itu sudah mati karena diserang oleh salah satu penjaga Zhu Zheng yang berambut biru. Gerakannya sangat cepat, dan jaraknya sangat jauh dari podium, setidaknya jaraknya 30 meter. Selain itu, dia hanya mengangkat tangannya saja. Pikir Zhang Yi setelah melihat kejadian tersebut.
Setelah itu penjaga Jus Heng yang masih belum direveal namanya itu menarik kembali kemampuannya dan menepuk-nepuk kedua tangannya, seakan sedang membersihkan debu dari kesutangannya. Semua orang di sana akhirnya menyadari kekuatan orang-orang dari wilayah Jiangnan. Mutan tingkat Delta baru saja mati. Ini baru kekuatan satu penjaga, artinya kekuatan seluruh wilayah sungguh menakutkan. Sepi sekali. Aku tidak berani bersuara karena takut mati. Pikir orang-orang di sana yang tidak berani lagi berbicara setelah apa yang terjadi di depan mata mereka. Kekuatan para penjaga di sekitar Jus Heng memang menakutkan. Mereka bahkan mungkin lebih kuat dari pasukan perbatasan. Pikir Zhang Yi yang sekarang merasa sedikit cemas. Klotak-klotak, suara langkah kaki berdatangan masuk ke dalam aula pertemuan Tianchang. Tidak ada yang diizinkan bergerak. Kayak Baili yang ternyata salah satu dari banyaknya orang yang masuk. Coba saja bergerak. Kata Deng Shentong yang mengatakan hal sebaiknya dari Baili, karena jika memang benar-benar ada yang bergerak dia akan membunuhnya. Dengan datangnya Baili, Deng Shentong dan yang lainnya, sebagai pasukan elit ke dalam aula pertemuan untuk mengkondusifkan keadaan membuatmu lukran dan ketakutan, hingga mereka berdua memeluk Zhang Yi. Tentu saja kematian orang yang berpakaian, seperti Mi sebelumnya, juga adalah salah satu alasan Keran dan jadi takut. Aku di sini, jangan takut. Kata Zhang Yi mencoba menenangkan Keran dan jangan salah paham. Itu bukan negosiasi, tapi pemberitahuan. Setiap anggota yang menolak untuk bergabung dengan federasi akan dianggap bermusuhan oleh wilayah Jiangnan. Kata Jus Heng yang menjelaskan kalau semua harus bergabung dengan federasi jika tidak ingin mati. Aku sudah menduganya, tapi aku tidak menyangka akan ada orang bodoh yang berani melawan hanya karena sekarang adalah kiamat dunia. Pikir Zhang Yi setelah mendengar perkataan Jus Heng. Siapa yang setuju dengan apa yang kukatakan, dan siapa yang menentangnya? Kata Jus Heng dengan lantang untuk memastikan apakah masih ada orang yang berani menentangnya. Kemudian chapter 506 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, congormu adalah nyawamu. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.